Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, kota Semarang menjadi jantung kehidupan bagi banyak orang. Dengan luas lahan seluas 37.000 hektar, terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan, menyebabkan kota Semarang memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi model pembangunan wilayahnya. Salah satu wilayah kecamatan yang mempunyai pertumbuhan aktif di hampir semua bidang kehidupannya, yaitu pada Kecamatan Tembalang, Semarang. Hal tersebut dikarenakan Tembalang menjadi daerah pusat pembelajaran pada jenjang perguruan tinggi, yaitu dengan adanya kampus-kampus ternama di dalam wilayah tersebut seperti Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, dan juga Politeknik Kesehatan Semarang. Universitas Diponegoro berdiri pada tahun 1957. Awalnya, universitas tersebut adalah universitas swasta dengan nama Universitas Semarang. Lalu pada tanggal 9 Januari 1960, Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro. Pergantian nama tersebut dikarenakan prestasi yang didapatkan Undip pada kala itu. Saat ini Undip menjadi salah satu universitas terbesar di Indonesia dengan memiliki 11 fakultas dan 167 program studi di dalamnya. Salah satu fakultas terbaik di Undip yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disingkat dengan FISIP. Fakultas ini berdiri pada tanggal 1 Maret 1957 yang di dalamnya terdapat 5 departemen, yaitu Departemen Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, dan juga Hubungan Internasional. Sebagai mahasiswa dari Undip, kami dituntut untuk aktif dalam ikut membangun negara Indonesia. Salah satunya yaitu dengan dijalankannya program kuliah kerja nyata atau disingkat dengan KKN. Namun, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, program mata kuliah tersebut dilaksanakan berbeda tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 dan 2021 menjadi 2 tahun pertama terlaksananya KKN dengan sistem pulang kampung atau berada di masing-masing daerahnya sendiri. Saya, Atika Putri Rahayu, mahasiswa semester 6 Universitas Diponegoro, juga mengikuti pelaksanaan kuliah kerja nyata di wilayah asal saya sendiri, yaitu Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Wah, tentu sebagian dari kalian belum tahu kan desa tersebut? Maka, untuk lebih jelasnya tetap tonton video ini sampai akhir ya. Kabupaten Semarang menjadi daerah dengan perkembangan dan kemajuan yang signifikan di Provinsi Jawa Tengah. Memiliki luas wilayah seluas 950 km persegi dengan letak geografis yaitu 110 derajat 14 menit sampai dengan 110 derajat 39 detik dan juga memiliki wilayah administrasi terdiri dari 19 kecamatan, 200 desa, dan 27 kelurahan menyimpan segudang potensi di dalamnya. Potensi wilayah Kabupaten Semarang perlu dikembangkan untuk mendukung pembangunan ekonomi wilayah kabupaten. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi yang turut ditunjang oleh faktor-faktor non-ekonomi. Perkuatan infrastruktur perekonomian harus tetap diupayakan oleh pemerintah daerah agar pemerataan dapat tercapai. Pelaksanaan kegiatan KKN pada tahun ini masih dilaksanakan di desa sendiri atau yang disebut dengan KKN pulang kampung, mengingat masih tingginya angka penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Saya melaksanakan KKN di wilayah RT 3 Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Meskipun dilaksanakan di desa sendiri, kegiatan KKN ini tidak mengurangi makna pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa kepada masyarakat. Desa Lopait merupakan desa yang berada di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah dari Desa Lopait secara keseluruhan adalah 229,573,05 hektar. Terdapat 4 dusun yang masuk ke dalam keanggotaan Desa Lopait, yaitu Dusun Lopait,
Celengan, Gudang, serta Celombo yang di dalamnya meliputi 4 RW dan 32 RT. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Lopait adalah kurangnya perhatian dari pemerintah untuk mengejarkan pembinaan, bantuan investasi, dan meningkatkan pemasaran desa kepada daerah luar, serta kemudian kurang kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan angka kasus COVID-19 di desa tersebut kemarin sempat naik. Desa Lopait diuntungkan secara geografis karena posisinya yang strategis, yaitu terletak pada jalur utama penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang atau Joglo Semar. Posisi tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan desa yang didukung pula dengan potensi unggulannya yang terletak pada sektor pertanian dan peternakan. Terdapat lahan pertanian yang sangat luas, sehingga masyarakat di Desa Lopait juga menggantungkan hidupnya sebagai petani. Kemudian, terdapat potensi lainnya di Desa Lopait, yaitu terdapat wisata Saloka atau Saloka Theme Park merupakan taman hiburan dan taman rekreasi keluarga terbesar di Jawa Tengah. Sebagai destinasi tempat wisata di Jawa Tengah, terdapat beberapa wahana di dalamnya, yaitu wahana adrenalin, wahana anak-anak, spot foto estetik, dan pemandangan indah semua ada di sini. Tempat wisata edukatif ramah anak dan edukatif di Jawa Tengah. Untuk melaksanakan program KKN, maka saya mengajak anak-anak di desa untuk ikut dalam edukasi sosialisasi menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut diikuti oleh 5 orang anak, kemudian dilanjutkan dengan pembagian paket kesehatan dan praktik untuk mencuci tangan dengan cara baik dan benar, seperti yang sudah aturannya. Anak-anak mengikuti kegiatan program tersebut dengan sangat antusias. Program yang kedua yaitu sosialisasi e-commerce kepada UMKM di toko kerajinan yang ada di Desa Lopait, Kabupaten Semarang. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi ini, terutama masyarakat yang berada di bidang UMKM toko kerajinan di Desa Lopait. Berikut merupakan testimoni dari perangkat desa, yaitu Ketua RT 3 dan juga warga sebagai ibu dari anak-anak pelaksana program. Kegiatan KKN sangat baik yang sudah dilaksanakan di lingkungan RT 03 Dusun Gudang, Desa Lopait, Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang. Tersebut karena dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan menambah pengetahuan anak-anak pentingnya menjaga kebersihan di masing-masing lingkungan dan masing-masing warga. Terima kasih. Alhamdulillah, setelah kedua anak saya mengikuti penyuluhan tentang pentingnya cuci tangan yang baik dan benar dengan menggunakan sabun dan memakai masker, anak saya jadi mengerti lebih menjaga diri dan mau menggunakan masker ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang banyak.
Dan ketika di luar rumah pun, ketika di swalayan atau di tempat umum mau mencuci tangan atau memakai hand sanitizer.